Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filmnya udah selesai belum? Udah ya? Nah, saatnya kemarin sudah. Nah, ini yang laki-laki berarti sakit hanya 2 ya? 2 atau berapa? 2. Sakit apa? Oh, yang laju, yang di pondok? Oh, kayak perempuan komplit semua? Komplit dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sekarang akan belajar tentang fikih. Seru nih ya, fikih itu seru. Mas, Sebelumnya mohon maaf, ini saya ada tugas dari kampus mata kuliah micro teaching untuk pembuatan video tentang fikih. Fikih. Ada yang tahu fikih itu apa? Itu apa? Fikih itu yo kayak Ilmu fikih itu apa? ilmu fikih adalah ilmu Apa? Ilmu fikih itu apa? ilmu Jadi ilmu fikih itu apa namanya? Suatu pengetahuan. pengetahuan Suatu pengetahuan. Islam Suatu pengetahuan mengenai agama hukum syariat biasanya ini nanti pikir itu suatu pengetahuan yang dimengerti dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Nanti di dalam fikih kan ini ada cabangnya banyak sekali ya. Nah, di dalam fikih ini ada membahas tentang suatu hukum syariat Islam. Hukumnya itu apa? Ada rukun Islam, rukun iman. Coba kita rukun Islam dulu ya, rukun Islam. Rukun Islam. Nah, jadi ketika membahas tentang fikih nanti ada rukun Islam, rukun sholat, rukun apa namanya, wudhu dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan rukun dan syarat. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu apapun itu pasti ada rukun, pasti ada syarat. Kalau rukun itu di dalam apa namanya, ketika kita melakukan itu ya sholat ya, itu syaratnya kan ada banyak sekali. Di antaranya apa namanya, suci dari hadas besar maupun kecil, itu yang sholat ya. Syaratnya seperti itu. Nah, terus rukunnya, rukun itu di dalam syarat tersebut. Jadi ketika kita ingin melakukan sholat, rukunnya syaratnya itu harus suci dari hadas besar maupun kecil, terus harus apa, merdeka itu ya, enggak apa, balik gitu dan lain sebagainya. Islam sholat itu ya, tadi kalau sholat harus suci dari hadas besar maupun kecil. Terus di dalam melakukan sholat itu nanti ada yang namanya rukun. Rukun sholatnya apa yang pertama? Rukun sholatnya yang pertama ada dan terus yang kedua adalah takbir sampai seterusnya ada 13. Nah, jadi ketika rukun sholat kita ada 13 itu harus dilakukan semua. Kalau tidak dilakukan semua berarti belum dikatakan sah. Suatu apa, suatu pekerjaan sholat, contoh sholat ataupun puasa. Jadi ketika melakukan puasa atau sholat itu harus memenuhi kriteria rukun ataupun syarat. Jika syaratnya tidak sempurna maka sholatnya juga tidak sempurna. Maka rukunnya tidak sempurna ataupun kurang itu tidak bisa dikatakan tidak sah. Itu.
Contoh misal gini, kalau kalian membeli apa ya, jajan, harganya itu 5.000, jajan 5.000. Nah, terus uang kalian 3.000. Itu kan tidak bisa, tidak cukup untuk membeli kan? Jadi kan tidak bisa kan? Nah, berarti seperti hal rukun. Jadi ketika kita sedang membeli rukun, insya Allah apa yang kita lakukan sah. Tapi kalau tidak memenuhi berarti belum dikatakan sah. Itu bedanya rukun dan syarat ya. Ya. Kita belajar tentang rukun Islam dulu aja. Rukun Islam para iman. Rukun Islam. Rukun iman juga nggak apa-apa. Rukun iman, rukun Islam kan berapa? Rukun Islam. Salat, Sholat, zakat, puasa, haji. Bagi yang mampu. Terus stop ya, ada dari 5. Kalau yang rukun iman, Iman kepada Allah. iman kepada Allah. iman kepada iman bareng-bareng, iman kepada Allah. ya, iman kepada Rasul. Malaikat dulu apa Rasul dulu? Hah? Malaikat dulu apa Nabi dulu? Malaikat dulu. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul. Ya, terus berarti ada 6 ya. Nah, jadi rukun Islam ini tadi ada 5. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau ya yang terakhir itu ada haji, itu bagi yang mampu. Tapi ada yang amalan itu yang merupakan pahalanya seperti kayak orang haji yang mabrur, haji yang benar-benar haji. Jadi apa? Ketika kita setelah sholat subuh yang sering kita lakukan ini setiap hari, kita sholat subuh, habis itu ngaji ataupun zikir. Intinya itu setelah sholat subuh tidak melakukan aktivitas lain kecuali berzikir, terus ngaji, hal yang positif, tidak keluar dari masjid. Nah, terus dilakukan sholat subuh. Nah, sholat subuh ini ketika dilakukan itu pahalanya diperumpamakan seperti orang haji yang mabrur. Nah, itu perlu kalian tahu. Soalnya nanti dasarnya gitu. Dasarnya gitu. Loh, kalian kok sholat subuh kenapa? Sholat subuh itu fadilahnya mendapatkan pahala seperti orang haji. Ya gitu ya. Kalau sholat tasbih yang sering kita lakukan itu, sholat tasbih itu ada 10 hal yang diberikan kepada hamba ketika melakukan sholat tasbih. Yang pertama apa? Mengampuni dosa yang lalu maupun dosa yang sekarang, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. 2, dosa yang tampak maupun dosa yang tidak tampak. 4, dosa disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. 5, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar. 8. Terus dua lagi apa namanya? Dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan belum. Intinya ada 10 hal tentang pengampunan dosa. Di dosa yang belum kita lakukan maupun yang kita lakukan itu diampuni, beri ampun, dihapus. Itu kalau fadilah sholat tasbih. Sholat tasbih, sholat subuh yaitu tadi seperti haji mabrur. Kalau sholat duha itu ya antara lain memperlancar rezeki, terus memudahkan kita dalam beraktivitas, tambah semangat gitu.
Terus ada lain panggilannya juga biar kita tidak diganggu oleh kejahatan-kejahatan, baik itu secara dahiliah maupun batinnya gitu. Nah, suatu pengetahuan yang mengenai hukum syariat Islam kita ambil dari puasa ya. Ada yang tahu puasa yang puasa itu dibagi jadi berapa? Berapa? Dua. Satu wajib, satu sunnah. Semua contoh puasa yang wajib apa? Saat puasa di bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Puasa wajib itu hanya satu, yaitu Ramadan. Ataupun puasa nadar. Nadar itu juga sesuatu janji yang ketika kita mendapatkan sesuatu. Contoh gini, bisa kalau ranking 1 aku harus puasa puasa Senin Kamis. Nah, ini nadar. Ini wajib hukumnya untuk melakukan puasa tersebut. Kalau lagi halangan haid itu ya mungkin lain waktu. Intinya ini wajib untuk dikerjakan. Soalnya apa? Sudah berjanji, sudah bernadar. Kalau besok aku ranking 1 mau berpuasa Senin Kamis dalam hati, dalam diri ataupun sama temennya bilang seperti itu sudah dibilang nadar. Nadar itu harus dibayar, wajib. Kalau enggak ya itu tidak boleh jadi dosa. Nah, puasa itu ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Kemarin sudah melakukan puasa itu ya, Senin Kamis itu ya. Alhamdulillah pada full enggak semua? Belum enggak? Full ya, alhamdulillah. Puasa sunnah itu juga bagiannya juga sumu tasbih. Jadi orang berpuasa itu sehat. Itu perintah Nabi. Sumu tasbih, berpuasalah pasti kamu sehat. Jadi orang berpuasa itu nggak ada ceritanya orang berpuasa, orang meninggal gara-gara berpuasa, tidak ada. Pernah dengar nggak? Enggak. Ada yang pernah dengar? Siapa namanya? Ada yang pernah dengar nggak? Orang meninggal gara-gara berpuasa? Enggak. Nggak pernah ya? Soalnya apa? Anjuran Nabi itu sumu tasbih, berpuasalah agar supaya kamu sehat. Jadi itu perintah Nabi. Kalau kita berpuasa, insya Allah badan kita sehat. Soalnya perintah dari ada. Tapi kalau orang tekannya meninggal itu banyak. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu berapa? Yang berapa? 13 menit. Nah itu ya. Jadi berpuasalah agar intinya itu kamu disuruh puasa karena puasa itu menyehatkan. Jadi ketika orang berpuasa itu sirkulasi peredaran darah itu lancar dan bersumber. Apalagi rajin berpuasa, rajin olahraga pasti sehat. Kalau diet itu beda ya, walaupun makan satu hari sekali tapi itu beda. Intinya kalau puasa itu sama diet ya perbedaannya satu. Yang pertama ada kalau puasa dapat pahala, kalau diet dapat pahala. Yang kedua tetap sama-sama sehat tapi sehatnya beda. Kalau puasa itu sudah jasmani atau rohani. Kalau diet kan cuma hanya aku pengen mengecilkan badan lah, itu banyak kesehatan jasmani. Tapi kalau puasa itu mendidik secara rohaniah. Puasa wajib itu tiada Ramadan. Yang kedua ada sunnah. Sunnah itu apa aja? Contohnya apa aja? Senin Kamis. Senin Kamis ya yang sering kita lakukan ini. Terus Puasa Daud. puasa Daud. Terus
Puasa Nazar. apa? Puasa nazar. Gimana kok? Puasa apa ya? Apa? Yang itu loh Nazar. di pertengahan bulan Bukan itu deh. loh. Pertengahan bulan. Apa sih? Banyak sekali ya terus ada lagi puasa bisu ada juga loh. Oh iya, puasa bisu. Iya bener. Itu Di gimana sini. caranya? Ini anak ceritanya. Ya. Di sini di Al-Madani nanti ketika kalian kelas 3 itu ada yang namanya puasa bisu. Pasti ada yang pernah berdengar ataupun yang sudah pernah dengar. Udah pernah Tapi di sini nanti kalian mengakui itu puasa bisu itu tidak berbicara, mulutnya tidak berbicara selama 7 hari 7 malam. Ya, 7 hari 7 malam tidak berbicara tapi hatinya selalu berzikir. Nah, kalau caranya gimana? Jadi puasa bisu itu di sini ya, di sini itu ya. Ya. Jadi itu tidak boleh ngomong ataupun isyarat itu tidak dianjurkan. Intinya itu diem, tidak bicara. Kalau ada orang yang cuma gini apa ataupun senyum gini, ini tidak mengeluarkan suara. Terus ada amalan atau berzikir menghidupkan hatinya. Jadi mulutnya berdiam, hatinya itu yang berbicara dan berzikir. Itu fadilah apa? Supaya menghidupkan hati, akal pikiran. Biar padang hatine, padang pikirannya, padang apa? Pandangannya juga padang. Jadi orang yang rajin berpuasa itu sebenarnya ya, kalau bisa kita lihat itu ada cahaya di dalam dirinya. Karena pasti pernah mengalami orangnya bersih banget ya. Walaupun orang Iran misal, saya punya teman, dia tuh pak penghafal orangnya itu banget. Tapi dilihat tuh kayak tidak membosankan gitu. Jadi apa namanya, auranya kelihatan gitu. Ya nanti kita di sini belajar macam itu semua. Kalian masih puasa, kayak ngaji, masih bagus. Yang bagus itu ya kayak ngaji terus, kayak jajan stres-stres. Intinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi itu. Besok kalau nggak salah itu bulan Desember di sini akan melakukan puasa bisu. Tapi yang kelas itu kelas 3. Kalau yang kelas kalian Yes. udah. Oh iya belum. Pulang. Itu semua pulang yang di sini hanya kelas 3. Puasa bisu 7 hari 7 malam dengan tidur hanya beberapa jam atau siang, malamnya nggak tidur full. Aku nggak tidur. Iya, dikir terus ada amal dikirnya. Dari dikir tuh, dikirnya tuh 70.000 kali. 70.000. 40.000 sama 24.000. 70.000 membaca la ilaha illallah. Ini membaca salawat. Kamu bisa dibaca selama 7 hari 7 malam. Kan di sini gitu. Kan kalian tahu sendiri. Nah, Kalau nggak sampai 70.000 gimana? ya nanti ketika sudah selesai puasa bisunya, tapi ini belum selesai, nanti bisa qadar. Qadar itu setelah puasa bisu, setelah boleh berbicara, nanti kita mengqadar ini yang belum tercapai. Misalnya baru 60.000 nih, nanti sebelumnya ya sambil jalan, maksudnya sambil jalan itu ketika waktu luang kita ganti. Ya ini jadi di sini termasuk plusnya itu kita juga belajar ilmu tasawuf, bukan hanya fikih. Tahu
Al-Ulum Fikih kan dia membahas tentang syariat Islam juga itu ya. Bagaimana tata cara wudhu, sholat, puasa yang benar itu ya bagaimana di fikih itu dijelaskan. Terus kalau yang tasawuf itu yang di sini lah. Ada tanya enggak? Boten. Harus tanya? Enggak boleh kan? Ada yang tanya enggak? Boten. Harus Tat. tanya. Kalau salat hajat itu harus itu ya ada doanya itu. Harus baca doanya. Oh ya ini kalau salat hajat itu harus pakai baca doa. Yang di sini apa enggak gitu kan? Kalau di sini kan setelah saya salat hajat terus baca doa. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid itu kan. Iya. Nah, tapi kalau itu cuma di tradisi di sini. Jadi tradisi di sini itu kalau setelah selesai tasbih, selesai hajat terus baca doa tersebut. Tapi kalau umumnya itu tidak harus, tidak wajib. Itu yang ingin saja. Soalnya sholat hajat itu sholat di mana kita benar-benar ingin sesuatu gitu. Hajat keinginan kita itu apa ya? Yang pengen banget, misalnya aku pengen banget beli HP, mau nabung selama 1 minggu, terus sambil sholat hajat 1 minggu, kebetulan alhamdulillah sudah cukup uangnya buat beli HP. Sholat hajat itu sholat dimana ketika kita pengen sesuatu, keinginan sing banget keinginan benar-benar pengen, maka dari itu lakukan sholat hajat. Kalau kita pengen beli apa, ya intinya kepinginan sesuatu yang kita butuhkan. Ataupun ada juga yang sholat bingung, maksudnya sholat mau pilih pilihan di antara 2 hal yang baik. Misal aku mau mondok di sini, apa aku mau mondok di Ahmad Dhani, ataupun mondok di Askar Bersafi ya, aku bingung. Enggak, ini dua-dua ini sama-sama baik. Dalam arti baik itu ya tetap dalam koridor tolakul ilmi, koridor ala kulli muslim. Dua-duanya baik, tapi aku bingung milih yang mana ya. Nah nanti ada yang namanya sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh itu memilih salah satu dari 2 hal kebaikan itu ya. Sebenarnya banyak sekali. Sholat hajat dalam ya kayak gitu ya tadi ya. Kalau doanya di sini ya kita tetap memakai tradisi di sini. Ada nanti ketika doa kata dia tadi yang hajatina hajatikum, terus diem kan. Nah, pasti pertengahan doa terus diem lah, itu termasuk sesuatu yang kita harus sampaikan. Harus disampaikan gitu. Dan kalau disampaikan ya langsung berdoa. Itu di waktu kala doa terkabulkan. Terus ini puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Terus ada larangan berpuasa loh. Ada yang tahu nggak? Ada nggak larangan berpuasa? Namanya hari tas. Oh iya, Hari tas. 11, 12, 17 itu kan 10, 11, 12, 11, 12. Hari tas itu di mana hari dilarang untuk berpuasa. Contohnya nanti ya juga pas Idul Fitri, Idul Adha itu larangan untuk berpuasa. Itu kan ada khutbah, terus bila kita membacakan i'lamu anna yaumakum hadza idin sholat fitri ataupun sholat adha. Itu nanti selanjutnya bacaannya ada yang menerangkan tentang haram siam, diharapkan untuk berpuasa di waktu hari itu al-kasri.
Nanti tanya lagi, harus tanya, nggak boleh nggak. Salat. Maksudnya dengan salat. Yang kayak aljabar gitu. Ada salat kayak gitu nggak? Saudara, Aljabar gitu. ada itu maksudnya gimana? Yang doa aljabar itu loh. Yang mana tuh? Ada kan salat gaib lah ada. Ada nggak salat gaib? Yang kemarin kita lakukan, yang meninggal, ada orang meninggal, saudara kita tapi dari jauh, kita tidak bisa ke sana. Apa? Kita bisa mencolatkan sholat gaib namanya. Jadi sholat tanpa sholat jenazah ada jenazahnya. Dan kalau sholat gaib itu tidak ada jenazah. Dan itu apakah sampai? Tetap sampai. Itu juga sunnah. Cuma ada perbedaan. Kalau sholat gaib itu tidak ada jenazahnya. Ada yang lain nggak? Itu kok pagi-pagi udah tidur, siapa yang tidur? Pagi-pagi kalau udah ada yang tidur, dibangunin. Jangan tidur dulu ya, nanti ya. Kalau istirahat, kalau mau makan, kalau mau tidur. Tadi malam tidur jam berapa memang? 12. Pada ngapain? Pada ngapain? Berarti ya itu peraturan. Tujuh apa B? Tujuh mana? Pelajarannya apa? Tahu. Ada yang belum nggak sama belum? Sama. Ada yang Ada yang punya, udah punya jus sama belum? Kalau belum nanti bisa di pos, beli di sana bisa. Itu dulu ya saya ya, sedikit. Dulu itu memang saya tuh ngeparin pakai bukan, tapi enggak itu, nggak berlevel lama gitu. Saya berinisiatif, tak siasati untuk pakai jus sama. Jadi kemana-mana dibawa jus sama, kantong bisa, dan bawa jus sama tidak harus wudhu. Tidak harus wudhu jus sama, tapi kan harus wudhu. Kalau kita main hafalan, betul pegang Quran, beda pakai Quran, itu kadang kita agak males gitu kan. Nah, terus adanya jus sama itu juga untuk setiap saat pengen buka buku tersebut tetap bisa. Ketika pengen buka hafalan langsung tinggal di kantong, tinggal taruh di mana kita baca dalam peluang baca lagi. Nah terus nanti bisa sampai pendapat aku tuh ada yang nah begitu ya. Nanti juga ada di dalam ilmu fikih itu nanti ada namanya kayak zakat, kehidupan masyarakatnya, bisa ada zakat, nanti ada apa namanya tanah wakaf dan lain sebagainya. Tapi ini kita membahas dulu tentang ya rukun Islam, rukun iman. Ketika kita berzikir la ilaha illallah itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang berapa? Contoh rukun iman yang ke-1 apa? Ada Allah. Contohnya apa? Ketika kita meyakini bahwa besok itu aku bisa makan. Jangan takut kalau besok kita tidak bisa makan. Karena apa? Kita ini sebagai makhluk. Kalau makhluk itu pasti ada yang menciptakan, ada yang punya. Yang punya siapa? Yang siapa? Yang punya Allah. Itu ya. Jadi kita jangan khawatir. Nah, itu termasuk suatu keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh kecil ataupun contoh dari rukun iman yang pertama. Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang tanya, nanti yang
itu di hari Sabtu kalau ada ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.